Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nama saya Diki Khoirul Fajri, NVM 4118219111949, kelas Paralel 2, mata kuliah P3D, dosen pengampun Ibu Yunita Lasma, MPD. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dasarnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan sesuatu yang berkaitan erat. Pertumbuhan merupakan proses perubahan fisik atau tubuh pada manusia yang bersifat evolusi dan hanya pada batas waktu tertentu. Pertumbuhan sebagai hasil proses pematangan fungsi-fungsi fisik. Contoh dari pertumbuhan misalnya perubahan tinggi badan, perubahan berat badan, semakin sempurnanya saraf dan organ-organ pada manusia. Proses perkembangan biasanya dapat berubah bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan dan proporsi organ-organ tubuh lainnya. Kemudian misalnya seperti dari bisa berbaring, lalu mampu tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, berbicara, dan seterusnya. Perkembangan dapat bersifat evolusi. Artinya bahwa perkembangan yang terjadi pada manusia tidak hanya mengalami kemajuan, akan tetapi juga dapat mengalami kemunduran. Perkembangan terjadi karena kematangan pola-pola dasar, tingkah laku, dan bukan merupakan hasil dari proses belajar. Ada beberapa perkembangan pada manusia. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan kognitif. 3. Perkembangan psikososial. Perkembangan fisik pada manusia dapat mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otot, otak, tulang, serta penuaan dengan berkurangnya ketajaman pandangan mata dan berkurangnya kekuatan otot. Perkembangan kognitif pada manusia mencakup perubahan-perubahan dalam berpikir, kemampuan berbahasa yang terjadi melalui proses belajar. Perkembangan psikososial berkaitan dengan perubahan-perubahan emosi dan identitas pribadi individu, yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan keluarga dan teman-teman dan gurunya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan walaupun hampir sama tetapi ada perbedaannya, yaitu perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya, sedangkan pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan fisik. Artinya bahwa individu tidak akan bertambah tinggi atau besar jika batas pertumbuhan tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan. Fase-fase dan tugas perkembangan. Fase merupakan tahapan-tahapan perkembangan yang dialami oleh manusia, sedangkan tugas yaitu suatu peran yang harus dijalani seseorang dapat setiap fasenya. Fase pada manusia berlangsung seiringan dengan kegiatan belajar, namun kegiatan belajar ini bukan merupakan kegiatan perkembangan, diantaranya adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu, adanya dorongan psikologis manusia yang sedang berkembang itu sendiri, dan adanya tuntutan kultural masyarakat. Fase dan tugas perkembangan pada manusia diantaranya prenatal, prakhir. Masa ini merupakan periode masa pertumbuhan yang luar dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku yang dihasilkan kira-kira 9 bulan di antara kandungan. Masa bayi adalah masa ketergantungan, ketidakberdayaan, dan masa yang sangat bergantung pada orang dewasa, terutama orang tua, karena pada masa ini belum bisa apa-apa. Masa ini merupakan periode perkembangan yang merantang dari kelahiran 18 atau 24 bulan. Pada masa ini di mana bayi dalam masa menghayati objek di luar sendiri,
dan mulai melatih fungsi motoriknya seperti gerak-gerakan yang berhubungan dengan anggota badan. Masa awal anak-anak. Pada masa ini periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah. Selama masa ini, anak kecil belajar semakin mandiri dan menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah, mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf, dan meluangkan waktu berjam-jam untuk bermain dengan teman-teman sebaya. Masa pertengahan dan akhir anak-anak. Pada masa ini periode berkembangan merentang dan usia kira-kira 6 hingga 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Periode ini biasanya disebut dengan tahun sekolah dasar. Keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Masa pra-remaja. Pada masa pra-remaja merupakan masa yang pendek dan kurang lebih hanya 1 tahun, yaitu perempuan di antara 12 atau 13 tahun sampai 13 atau 14 tahun. Fase ini mempunyai banyak pengaruh dalam perkembangan seseorang karena masa ini cenderung banyak pengaruh negatifnya. Masa remaja. Pada masa remaja terdapat masa remaja awal dan masa remaja lanjut. Pada masa remaja awal biasanya terjadi pada umur 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Dalam fase ini perubahan fisik terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Masa awal dewasa. Pada masa awal dewasa ini merupakan periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Masa ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Masa pertengahan dewasa. Pada masa pertengahan dewasa ini merupakan periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan merentang hingga usia 60 tahun. Masa ini seorang untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Masa akhir dewasa. Pada masa akhir dewasa merupakan periode perkembangan yang bermula pada usia 60 tahun atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Pada masa inilah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupan pensiun, dan menyesuaikan diri dengan peran-peran sosial baru, serta masa transisi yaitu masa penyesuaikan kembali. Tugas dan fase perkembangan pada manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam perkembangan, setiap fase juga pasti selalu diiringi oleh tugas perkembangan. Prinsip dan asas perkembangan. Dalam perkembangan manusia mempunyai prinsip-prinsip, di mana prinsip ini bukan ciri mutlak perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh seseorang, dan prinsip ini menjadi patokan mengenai sebab dan akibat terjadi peristiwa perkembangan dalam diri manusia. Berikut ini prinsip-prinsip perkembangan diantaranya. 1. Perkembangan tidak terbatas dalam arti tumbuh menjadi besar, namun merupakan rangkaian yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Artinya bahwa dalam tahap perkembangan selalu ada terkaitan dan tidak dapat saling terlepas. Perkembangan terjadi secara berantai. Artinya bahwa perkembangan pada manusia terjadi secara teratur, misalnya perkembangan pada masa bayi yang memiringkan badan, tengkurap, mengangkat kepala, duduk, merangkak, berjalan, berbicara, dan seterusnya. Asas-asas dalam perkembangan pada anak diantaranya asas biologis. Anak adalah makhluk hidup, makhluk biologis, di mana salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang, maka sesuai dengan ciri makhluk hidup
anak-anak mengalami perkembangan. Asas ketidakberdayaan, anak kecil adalah makhluk yang tidak berdaya, tetapi setelah dia mengalami perkembangan, dia lama-kelamaan akan lebih berdaya. Asas keamanan, asas memerlukan rasa aman. Karena itu, dalam perkembangan anak sangat perlu kenyamanan dan adanya perlindungan dari orang yang mendidik. Asas eksplorasi, dalam proses perkembangan anak semata-mata tidak hanya menerima pengaruh semata-mata akan, tetapi anak tersebut juga harus turut aktif mencari dan menemukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Seiring dengan berjalan perkembangan pada manusia, pasti ada faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, dan faktor ini sangat berperan penting dalam proses perkembangan hidup pada manusia. Faktor-faktor ini diantaranya yaitu pengalaman, pendidikan, keturunan, dan lingkungan. Dalam perkembangan kepribadian pada anak-anak dapat berkembang karena ada hasil pengalaman yang memperoleh kegiatan belajar mampu anak untuk melalui tahapan-tahapan perkembangan. Dari kegiatan belajar ini akan memperoleh pengetahuan sehingga mereka akan berpikir lebih maju dan kritis, yang membantu perkembangan pada diri anak. Dalam kehidupan manusia, faktor-faktor ini mempunyai peran yang sangat penting. Aliran psikologi dan implikasi pembelajaran. Aliran yang pertama, aliran nativisme pembawaan. Yang kedua, aliran empirisme lingkungan. Aliran yang ketiga, aliran konvergensi persesuaian. Yang keempat, aliran konstruktivisme. Yang kelima, aliran behaviorisme. Yang keenam, aliran gestalt. Yang ketujuh, aliran humanistik. Yang kedelapan, aliran kognitif. Aliran nativisme pembawaan. Aliran nativisme dikemukakan bahwa manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya maupun karena ditakdirkan seperti itu. Aliran empirisme lingkungan. Aliran empirisme merupakan aliran yang mengemukakan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan seseorang, sedangkan faktor bakat tidak ada pengaruhnya. Pengalaman dan lingkungan hidup sangat berperan penting dalam perkembangan anak-anak karena semua ini dapat mempengaruhinya. Aliran konvergensi persesuaian. Aliran konvergensi merupakan aliran yang mengemukakan bahwa dalam perkembangan faktor hereditas, pembawaan, dan lingkungan sama-sama penting. Antara faktor hereditas dan lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Aliran konstruktivisme. Aliran ini merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pengetahuan yang diperoleh merupakan bentukan atau konstruksi dari diri sendiri. Aliran behaviorisme. Pada aliran ini menekankan bahwa tingkah laku seseorang terbentuk karena hasil dari pengalaman. Pengalaman ini merupakan sebagai hasil dari belajar karena seseorang dianggap telah belajar apabila seseorang terjadi atau tersebut telah menunjukkan perubahan perilakunya. Aliran gestalt. Pada aliran ini seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang didapat dengan memandang sensasi secara keseluruhan. Suatu objek memiliki struktur pola-pola tertentu. Aplikasi teori Gestalt dapat proses pembelajaran antara lain pengalaman, telikan, pembelajaran yang bermakna, perilaku bertujuan, prinsip ruang hidup, transfer dalam belajar. Aliran humanistik. Aliran ini menekankan pada pentingnya kesadaran aktualisasi pada diri dan hal-hal yang bersifat positif pada seseorang. Aliran ini selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaan terhadap potensi yang ada. Aliran kognitif. Pada teori kognitif menekankan proses belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman.
Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Teori ini menyebutkan bahwa seseorang mempunyai suatu tersebut terletak dalam bentuk struktur kognitif. Selesai. Itu saja presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.